pagi berikan kepala. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pagi yang cerah yang Kau berikan hidup kami, dibuat perpanjangan umur, pemeliharaan yang Kau berikan hidup kami. Pada pagi hari ini sebelum akses lain, kami duduk di kaki-Mu, menaikkan pujian penyembahan dengan mesbah keluarga, dan kami boleh menaikkan pujian penyembahan, bahkan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Lebih pada Tuhan, kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yesaya pasal 20 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 20 ayat pertama sampai 6. Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Ethiopia. Pada tahun ketika panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur tiba di Asdod, lalu memerangi dan merebutnya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman Tuhan, pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut dan kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Berjalan berfirman Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Ethiopia. Demikianlah Raja Asyur akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan dan orang Ethiopia sebagai buangan. Tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan. Maka suatu penghinaan bagi Mesir, maka orang akan terkejut dan malu karena Ethiopia pokok pengharapan mereka, dan karena Mesir kebanggaan mereka. Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu, lihat, begitulah nasib orang-orang yang kami harapkan. Kepada siapa kamu melarikan diri, minta perlindungan supaya diselamatkan dari Raja Asyur? Bagaimanakah mungkin kamu terluput? Suatu nubuatan yang terjadi di masa saat itu. Tuhan berbicara melalui Yesaya, dan Yesaya diperintahkan oleh Tuhan, dikatakan pada ayat yang kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos, firman Tuhan, pergilah dan bukalah kain kabung dan dari pinggangmu dan tanggalkan kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. Di mana saat itu bukan artinya Yesaya bertelanjang tanpa busana, ya tidak. Tetapi ada waktu tertentu dia tidak berpakaian tanpa tetap pakai pakaian busana, hanya mungkin pakai cawat, ya hanya tertentu sekali gitu. Menunjukkan bahwa Israel satu ketika dia harus mengalami apa dikatakan ditawan ke Asyur 10 suku. Dengan pengertian Israel akan mengalami dipermalukan. Kenapa dipermalukan? Ya namanya telanjang, namanya dipermalukan. Kenapa? Karena Israel sudah nyimpang daripada Tuhan. Betapa penting kita hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Israel mengalami ketika ditawan ke Asyur, dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Karena dia meninggalkan Tuhan, maka lewat pagu dan Tuhan permalukan. Ingat bangsa Israel, bangsa sayang Tuhan. Dan kalau dia menolak kasih Tuhan, dia tidak menghargai kasih Tuhan yang begitu besar, dia menyembah berhala, dan dia tanggung akibatnya karena ulah istri. Betapa
betapa penting kita hidup dalam kekudusan. Kalau kita ikut Tuhan, ikutlah Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan ikut Tuhan, ikut mamon, hati dua perahu. Ya. Mau, Tuhan mau, dunia mau, Tuhan mau. Ikut Tuhan, dan perkara-perkara apa jadi kebutuhan di dunia ini Tuhan sudah siapkan. Kita percaya Tuhan sudah siapkan rezeki buat saudara. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Sebab Tuhan firman katakan, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak pernah ada, tapi Bapa di surga tahu kebutuhan saudara. Kebutuhan saudara Tuhan tahu. Tapi kita mencari dunia, keselamatan itu akan hilang. Dan cari Tuhan, kebutuhan dia kita Tuhan siapkan. Amin. Benar Bapa di surga, lewat apa ditampilkan Yesaya mengingatkan kami. Yesaya seperti bagaikan seperti telanjang, tapi dia telanjang secara usaha, tapi masih ada. Menunjukkan mungkin berkali-kali Tuhan mengingatkan bahwa kalau kami meninggalkan Tuhan, kami akan dipermalukan. Tapi kami ikut Tuhan setia, Tuhan tidak akan permalukan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Yesaya Ibrani 13 ayat 5b, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak membiarkan engkau. Kalau burung dara kau Tuhan pelihara, Tuhan juga pelihara buat kami. Kami serahkan anak-anak kami, suami kami, istri kami, usaha kami, bahkan cucu kami kepada Tuhan. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau mengenal hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Rumah tangga kami tidak ada konser keluarga, karena Tuhan benar kami tetap ada dalam rumah tangga kami. Jangan sampai kami terpapar virus corona, dan kami memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Kembalikan kami pada besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Terima kasih Bapak di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Mereka Tuhan yang bekerja di garis depan untuk peperangan melawan virus corona. Berikan kesehatan yang dari Tuhan, ada yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara. Jangan satu pribadi pun terpapar Tuhan. Yang sakit semakin sedikit, tapi yang sembuh semakin banyak. Tuhan, hanya kemurahan Tuhan, belas kasihan terjadi buat bangsa kami Indonesia. Terima kasih Bapak di surga, dan kekasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai maranatha Tuhan saudara. Haleluya. Amin.